perusahaan Deco Group. Baru saja John keluar dari sebuah pintu lift yang membawa dia ke lantai dasar gedung. Dia menatap layar ponsel yang seperkian detik tadi menempel di telinga. Raut wajahnya terlihat tenang, namun sorot mata peraknya terkandung kecemasan dan kegelisahan saat melihat layar ponsel yang berkedip sedang memanggil seseorang. Kemana si bodoh itu? Kenapa teleponnya nggak nyambung terus? Gumam John sambil melangkah pelan dengan sebelah tangan menenteng sebuah tas kantor, sementara tangan lain sibuk dengan ponsel mendial nomor Mekaira. Merepotkan saja. Dengus John dengan perasaan kesal memasukkan ponsel ke dalam saku jas, lalu berjalan di lantai lobi itu menuju jalan basement tempat mobilnya terparkir. Hari sudah semakin gelap, bergantikan memasuki malam hari. Mekaira baru saja selesai membantu proses persalinan salah satu pasien yang melahirkan. Mekaira menarik napas dalam dan mengeluarkannya secara perlahan, melepas rasa penat dan lelah bercampur rasa kebahagiaan karena berhasil menolong dua nyawa sekaligus. Dia langsung mengambil duduk di kursi luar ruangan bersalin setelah membersihkan diri dan melepas semua perlengkapan yang melekat di tubuh, seperti masker, apron, sarung tangan, dan penutup kepala. Perut Mekaira berbunyi nyaring meminta diisi karena seharian ini dia belum sempat memakan apapun. Hanya pagi saja dia memakan sarapan. Mekaira memegang perutnya yang keroncongan itu. Aku lapar juga haus. Rasanya tenggorokanku kering berkerak deh. Dikala merasakan kelelahan dan kehausan, tiba-tiba sebuah botol air putih tersodorkan oleh seseorang yang Mekaira sangka itu Resa, perawat pendampingnya. Wah, pengertian banget. Tahu aja kalau tenggorokanku hampir berkerak saking keringnya. Oceh Mekaira mengambil botol tersebut dengan perasaan syukur dan senang, tanpa melihat tangan pemilik siapa yang memberi. Senyuman terulas di bibir Samuel sebelum ikut duduk di kursi kosong sebelah Mekaira. Mekaira masih belum sadar dengan kehadiran orang tersebut. Dia membuka tutup botol dan menenggak air dalam botol hampir tandas yang menyisakan seperempat botol. Cukup sulit juga aku mencarimu di rumah sakit ini. Tapi akhirnya kita bertemu juga. Suara bariton terdengar merdu, membuat Mekaira yang tengah meminum air refleks melirik ke arah samping kirinya. Semburan dari mulut Mekaira membasahi lantai, kedua matanya melotot seakan melihat hantu. Kak! Saking terkejutnya ucapan Mekaira tercekat di tenggorokan. Hei, hati-hati minumnya. Jadinya tersedak kan? Samuel sedikit panik menatap gadis di sampingnya itu dengan tatapan cemas. Mekaira menepuk dada untuk menetralkan kembali kerongkongan yang terasa perih dan panas di hidung akibat tersedak. Kenapa kau bisa ada di sini lagi, hah? Samuel tersenyum tenang menanggapi sembari sedikit menarik kerah jas putih kedokteran yang dia kenakan. Tentu saja aku bekerja. Memang apa lagi? Hah? Kedua mata Mekaira semakin membelalak terkejut. Dia menatap penampilan Samuel yang bersetelan seorang dokter. Dia tersadar dan dengan refleks bangkit dari duduknya melangkah mundur menjauh. Kau? Terjeda sejenak masih mencerna ketidakpercayaan dengan fakta yang dilihat. Jangan bilang kau bekerja di sini. Samuel hanya membalas dengan senyuman semakin menatap lekat tersirat ketertarikan terhadap gadis di hadapannya itu. Ternyata dia tidak tahu kalau aku bekerja di sini. Atau bahkan dia juga tidak tahu kalau aku seorang pewaris dari rumah sakit ini. Batin Samuel Zaklin merasa heran dengan respon yang ditunjukkan Mekaira. Benar-benar sinting. Umpatan Mekaira mendengus sebal. Seketika membuat alis Samuel mengernyit kaget bercampur takjub. Apa inikah caramu menyapa calon tunang? Stop! Sentakan Mekaira menghentikan ucapan Samuel. Jangan katakan lagi. Lalu dia melangkah mendekat hingga berdiri tepat di hadapan lelaki itu. Sudah saya katakan dari awal. Jangan pernah mengatakan kalimat keramat itu di hadapan saya. Dan satu hal lagi, jangan sok kenal dengan saya. Ucapan Mekaira penuh penekanan dan tegas.
Yang ditanggapi senyuman di bibir Samuel masih betah menatap wajah cantik Mekaira yang berekspresi dingin. Jadi, bagi dia kata tunangan itu adalah kata keramat. Batinnya, jangan berpura-pura lagi, Mekaira. Kita saling kenal, bahkan sudah ke tahap pendekatan. Buktinya, kamu menerima minuman dariku. Bingung Mekaira melirik ke arah tunjuk Samuel ke tangannya yang ternyata masih menggenggam sebotol air putih. Anjrit, sejak kapan botol ini di tanganku? Bodoh. Umpatannya kembali menutupi kebodohannya. Dengan gerakan cepat Mekaira menyodorkan botol minum yang sudah terminum hampir tandas itu. Hingga botol tersebut terbentur menyentuh dada Samuel. Saya kembalikan minuman Anda. Saya tidak butuh. Samuel terdiam menatap botol minuman itu tanpa bergerak menerimanya. Dia benar-benar mengembalikan air yang sudah diminum. Lagi-lagi Mekaira bergerak cepat menarik paksa sebelah tangan Samuel mengapit botol minum tersebut ke telapak tangannya. Meski haus saya tertolong, tapi saya tidak akan bilang terima kasih pada orang penguntit seperti Anda. Permisi. Kemudian Mekaira berbalik pergi dengan tergesa meninggalkan lelaki itu yang menatapnya tertegun. Sepergian Mekaira, sudut bibir Samuel terangkat membentuk senyuman lebar. Kembali dia melirik botol minuman yang ada dalam cengkeramannya. Mekaira. Ucapan itu tergantung di udara. Suara langkah kaki yang berjalan tergesa datang menghampirinya. Yang ternyata Mekaira balik lagi datang kepadanya. Heran Samuel melihat gadis itu tengah berjalan cepat ke arahnya. Begitu sampai di depan Samuel, Mekaira merampas paksa botol tadi dan bergantikan dengan uang 20.000 ke telapak tangan Samuel. Saya beli minuman ini, kata dia lalu kembali berbalik pergi meninggalkan lelaki itu yang terlongo berdiri kaku tertegun. Samuel menatap punggung gadis itu yang mulai menjauh, lalu beralih melirik uang 20.000 di telapak tangannya. Yang tadi Mekaira sematkan. Tawa ketidakpercayaan dengan apa yang dialaminya. Samuel tersenyum menutup bibir menahan tawa senang terkejut terpesona. Bercampur menjadi satu sampai dia tanpa sadar. Bibirnya menipis membentuk senyuman mengekspresikan perasaan itu. Dia benar-benar gadis yang konyol. Dan itu yang membuatku menyukainya. Gumamannya menggenggam erat uang 20.000 itu. Dan pada saat itu datang seorang perawat wanita menghampiri Samuel dengan langkah terburu. Dokter, ternyata Anda di sini. Samuel menoleh pada perawat wanita tersebut. Ada apa? Anda harus segera ke ruangan operasi. Persiapannya sudah lengkap. Samuel beranjak berdiri dan melangkah ke arah berlawanan dibuntuti perawat wanita itu. Marisa. Iya dok. Kau punya kertas bersih dan kosong. Marisa yang kebetulan selalu membawa buku catatan untuk laporan. Dia merobek selembar kertas kosong dari buku catatan dan memberikannya. Untuk apa dokter meminta kertas? Samuel menerima kertas tersebut tanpa menjawab pertanyaan itu. Dia membungkus uang 20.000 yang diberikan Mekaira tadi dengan kertas bersih. Biar aroma dia yang tertinggal di uang ini tak hilang. Gumamnya melipat dan memasukkan lipatan kertas itu ke dalam saku jas. Marisa yang menyaksikan hanya menggelengkan kepala beberapa kali. Sudah terbiasa dengan sikap aneh Samuel.